Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita diberikan nikmat kepada kita semua, nikmat keimanan, nikmat kesehatan sehingga kita dipertemukan dalam channel ini yaitu Zulkifli M Abbas Official. Channel yang insya Allah menyuarakan kebenaran Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana channel ini juga bertujuan untuk membentengi keimanan kita semua dan upaya permurtadan yang dilakukan oleh misionaris-misionaris gereja. Dan tentunya admin juga mohon kepada sahabat-sahabat Bang Zulkifli yang mendengarkan atau melihat channel ini untuk di-subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Dan tentunya no skip iklan ya sahabat. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita saksikan hasil debat dari Bang Zulkifli M Abbas. Selamat menyaksikan. Jangan lupa, Nabimu mengajarkan untuk bersetubuh dengan mayat. Itu ajaran siapa, Pak? Itu Taurat kah? Najubillah min zalik kalau kau bilang itu ajaran Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya merasa wajib untuk meluruskan pemahaman saudara tentang pernyataan yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mencontohkan, memberi ajaran untuk menyetubuhi mayat. Jadi gini, cerita ini adalah cerita yang didapatkan dari blog Kristen, ya, yaitu FFI atau Fight Freedom Indonesia. Nah, di situ memang terdapat tuduhan dan fitnahan yang menyebutkan Rasulullah menyetubuhi mayat Fatimah, ibunda Ali bin Abu Thalib, istri dari Abu Thalib. Di dalam tuduhan-tuduhan orang Kristen melalui blog ini, mereka itu merujuk kepada sebuah hadits yang bersumber dari kitab Jami' As-Saghir. Lalu kemudian mereka memelintir terjemahan serta mereka menafsirkan dengan seenaknya. Jadi tertulis di dalam blog mereka itu seperti ini: bersetubuh dengan mayat dan binatang dalam Islam, aku Muhammad SAW mengenakan pakaianku padanya agar ia bisa mengenakan pakaian surga dan tidur dengannya di dalam peti jenazahnya. Jadi katanya orang muslim diizinkan untuk melakukan hubungan seks secara normal dengan perempuan yang sudah mati, begitu juga dengan binatang. Muhammad SAW sendiri pernah melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan yang sudah meninggal untuk membuatnya memiliki kualifikasi untuk masuk dalam golongan dari salah satu istri-istri Nabi. Ini tulisan-tulisan orang kafir di dalam blog yang saya maksud. Lalu kemudian yang mereka jadikan referensi adalah hadis-hadis dan perkataan-perkataan Rasulullah mengenai isu-isu kaum wanita dalam Al-Jami' As-Saghir, yang kalau saya tidak salah ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalamnya, yang kemudian dikutip oleh para pembenci-pembenci Islam. Jadi di situ dikatakan bahwa Rasulullah meniduri Fatimah yang telah mati dalam peti jenazahnya sebelum Fatimah dikuburkan. Nah, ini adalah tulisan yang tertuang di blognya Kristen yang mengatakan seperti itu, sehingga membodohi orang-orang Kristen yang memang sudah benci terhadap Islam. Mereka semakin terpuruk, mereka semakin tenggelam di dalam kekufuran oleh karena ulah orang-orang yang memang benci Islam, ya, pemuka pendahulu-pendahulu mereka. Jadi tulisan ini itu kalau saya simpulkan bahwa penuduh sangat tergesa-gesa dan seenaknya memfitnah Rasulullah Muhammad SAW tanpa berani mengutip secara utuh teks Arab dan hadits yang mereka kutip. Mereka hanya mengutip terjemahan yang belum tentu dan sudah pasti itu tujuannya untuk memplesetkan ajaran Islam.
Jadi blog yang berisi tuduhan atau fitnah itu memang diakui banyak beredar di berbagai blog, dan termasuk situs yang saya maksud tadi, ya. Jadi tulisan-tulisan ini banyak diposting berulang-ulang sehingga pembaca dapat membuktikan dengan mengcopy dari hadis pelintiran yang mereka akui itu mereka dapatkan dari Google. Jadi sahabat itu tidak memahami bahwa hadits yang dimaksud itu adalah hadits yang mana terjemahan aslinya itu seperti ini. Sesungguhnya aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan bajuku kepadanya, kepada Fatimah maksudnya, agar ia menggunakan pakaian surga, dan aku berbaring di kuburnya agar ia terselamatkan dari himpitan kubur. Sesungguhnya ia sebaik-baik ciptaan setelah Abu Talib. Itu terjemahan yang sebenarnya daripada hadits itu, tetapi dipelintir. Jadi hadits ini tidak sama sekali berbicara bahwa Nabi melakukan hubungan seks atau tidur seperti yang dituduhkan oleh saudara Agus atau pendebat-pendebat Kristen lainnya, yang mana materinya itu diambil dari blog-blog Kristen, blog-blog yang menghujat Islam. Namun hadits ini diceritakan bahwa Rasulullah berbaring di samping jenazah Fatimah agar Fatimah diberi keselamatan dan himpitan kubur, bukan untuk berhubungan badan. Jadi sangat jelas sekali bagaimana kemudian para penghujat yang kemudian diteruskan oleh saudara dengan seenaknya memelintir dan menafsirkan hadis-hadis dengan seenaknya. Hadis ini justru menceritakan bagaimana kemudian kasih sayang Rasulullah kepada Fatimah yang merupakan bibinya atau tantenya, di mana ia telah banyak berjasa membantu perjuangan Nabi, baik dikala Rasulullah itu senang ataupun Rasulullah itu sedang sedih. Ya, ketika terjadi pemboikotan terhadap Rasulullah dan para pengikutnya, beliau juga ikut beserta bersama dengan Rasulullah, bersama-sama menderita selama 3 tahun akibat pemboikotan itu. Sehingga Nabi Rasulullah Muhammad SAW sungguh-sungguh menyayangi bibinya, sebagaimana menyayangi pamannya Abu Talib. Oleh karena itulah beliau memberikan pakaian surga, yakni jubahnya, sebagai kain kafannya, serta Rasulullah Muhammad SAW berbaring di kuburnya agar bibinya selamat dari himpitan kubur. Adalah hal yang sangat tidak logis atau terlalu mengada-ngada jika Rasulullah Muhammad SAW malah meniduri atau malah berhubungan badan dengan mayat di kuburan bibinya. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang justru memperlihatkan betapa bodohnya umat Kristen di dalam menyikapi kebenaran agamanya dan kemudian menyalahkan agama Islam itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat di sini bisa membayangkan kalau pada sebuah penguburan mayat seseorang lantas masuk ke dalam lubang kubur lalu menyetubuhi mayatnya. Itu sudah pasti pembaca yang menyaksikan, berikut orang-orang yang turut menyaksikan kejadian itu akan bubar dan pasti terjadi kericuhan. Nah, kalau yang dilakukan ini adalah benar, tuduhan ini adalah benar, sudah pasti Islam itu sudah punah dari awalnya. Dari Rasulullah Muhammad SAW pertama kali tampil di depan orang-orang Arab kala itu sudah selesai oleh karena perbuatan ini. Tapi karena ini adalah hanya merupakan fitnah, ya Islam dari sejak Rasulullah Muhammad SAW itu tetap menjalankan syariat, taat kepada Rasulullah, mengakui Rasulullah sebagai Nabiullah, mengakui Rasulullah sebagai Rasulullah, dan tidak ada di antara mereka pun yang kemudian menghina Rasulullah Muhammad SAW. Andai saja Rasulullah Muhammad SAW itu memperlihatkan sedikit saja celah, sedikit saja sifat yang buruk, maka tentu orang-orang yang hidup pada zamannya tidak akan mengakui kenabiannya. Layaknya Paulus. Ya, Paulus itu tidak diakui kenabiannya. Meskipun dia adalah seorang nabi di dalam kitabnya orang Kristen, tapi orang Kristen jijik mengakui kalau Paulus itu adalah seorang nabi. Jijik mereka, malu mereka.
Sehingga ya kita lihat mereka mengakui dan sangat-sangat menyangga kalau Paulus itu adalah nabi. Kenapa? Karena perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Karena perbuatannya tidak sesuai dengan perbuatan para nabi. Itu sebabnya. Nah, kalau misalnya Anda menghujat dengan membabi buta seperti ini, itu Anda akan semakin ditertawakan. Padahal di dalam kitab Anda itu jauh lebih seru lagi. Ya. Kalau itu Rasulullah Muhammad SAW difitnah seperti itu, tapi ini yang di dalam kitab ini bukan fitnah. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Lalu pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah lebih tua untuk apa? Lalu masuklah gadis yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya tidur dan ketika ia bangun. Ya, jadi ketika ayat selanjutnya mengatakan, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, lalu masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini ayat mengajarkan, ya, Nabi Lut. Ini kalau kita sikapi ini ya, dalil ini di dalam kitab Anda jelas-jelas di situ dikatakan bahwa anak kandung Nabi Lut memberikan minuman anggur kepada Nabi Lut supaya Nabi Lut itu mabuk. Lalu kemudian setelah mabuk, Nabi Lut diperkosa oleh kedua anak gadisnya sendiri. Ini parah. Dan ini tertuang di dalam kitabmu. Ya, jelas ada tertuang dalam kitabmu. Kalau saya tidak salah ingat di kitab Kejadian 19. Nanti Anda cari ayatnya. Di situ sekitar ayat 29 sampai ayat 36. Di situ tertera dengan jelas anak gadisnya Nabi Lut di dalam kitab ini dikatakan menyetubuhi bapaknya, memperkosa bapaknya yang dengan sengaja dibuat mabuk. Parah kan? Oh, itu tinggal Anda buka Google saja, Pak. Itu kalau nggak salah di hadis Muslim ya, hadis Muslim itu tahun bukan, volume 78 atau berapa. Pokoknya hadis Muslim, saya nggak gitu ingat pasnya. Tapi search saja Google, Muhammad meniduri mayat Khadijah. Kamu salah. Ternyata kamu hanya baca-baca dari blog kafir. Ya, blog kafir yang dibuat itu bukan Khadijah, tapi Fatimah. Aduh, ini yang mau membahas Islam. Betul-betul. Kurangi makan babi lah. Kamu percaya akan Yesus Kristus sebagai Nabi. Kamu imani seperti itu. Tetapi perbuatan kamu enggak punya ada. Bukankah kamu mengimani itu tetapi tidak ada perbuatan? Itu hakikatnya mati. Itu kitab suci mengatakan iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Ya. Bukti yang kamu enggak punya perbuatan yaitu Yesus mati di kayu salib sebagai pengampun dosa. Itu kamu tidak makan perjamuan kudus. Itu yang bisa menghapus dosa Anda. Begitu. Ya. Lalu kamu mengimani bagaimana? Ya. Kalau hanya mengimani tanpa perbuatan, pada hakikatnya itu mati, enggak punya arti. Ya, ketahui loh. Kata Yesus, jika kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi perintah-perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Jika kau mengasihi aku, turutilah segala hukum-hukumku. Itu kata Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jadi kalau kamu hanya mengatakan dirimu percaya kepada Yesus, tapi kamu tidak melakukan perintah-perintah Yesus, maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kamu yang harus bercermin.
Apakah kamu mengimani Yesus, kemudian kamu melakukan perintah-perintah Yesus? Kalau iya, coba perintah mana yang Yesus perintahkan yang kamu lakukan? Silakan. Mohon maaf ya Bapak Jul, ada orang di ruang tamu ketemu dengan gua. Ya, seperti biasa. Gua ini, aduh, nggak ada masa. Sorry Pak Jul, nanti kita ngomong lagi ya. Mohon pamit dulu dan teman-teman. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, bye-bye, God bless you all. Alasan. Selalu alasan ini yang dicari nih Pak Jaja. Ini lucu sekali. Ini Pak Jaja, chat aja Pak Jaja. Pak Jaja, chat pribadi aja Pak Jaja itu. Iya Pak, silakan dilanjutin sholatnya. Tapi ingat Pak, setelah Anda sholat, Anda harus mencari kasih anugerah Tuhan, yaitu penebusan berdasarkan surat 70 ayat yang ke-14 ya Pak. Surat 62 ayat yang ke-10 ya. Itu yang Anda cari. Karena gini Pak, menurut di surat 62 ayat 10, itu dibicarakan bahwa sholat enggak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan itu adalah kasih anugerah dari Tuhan. Gitu, yaitu penebusan, sesuai dengan surat 70 ayat 14. Coba bacakan ayatnya dong. Saya jadi pingin tahu ayatnya. Silakan. Loh, kan di atas sudah dibacakan. Emang lo mau apa lagi kalau udah dibacakan? Terus kamu mau apa lagi? Ya, saya mau Anda yang membacanya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membaca Quran atau tidak. Silakan. Ah, gimana sih? Udah dibacakan, mau dibacakan lagi. Kalau lu mau baca, ya baca aja sendiri, gitu. Saya mau kamu yang membacanya. Kamu kan ngaku ulama. Sementara umat Islam itu memahami Al-Qur'annya itu melalui bacaan Iqra. Diwajibkan bagi umat Islam itu minimal mampu membaca kitab sucinya berupa Al-Qur'an. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan kemampuanmu untuk membaca Al-Qur'an. Ingat, jangan permalukan dirimu sendiri. Silakan. Gini Pak Jul, gini. Dari dulu kan gue udah ngomong. Dari dulu loh, saya udah ngomong bahwa saya nggak bisa bahasa Arab, tapi kan terjemahannya ada. Kan demikian. Gue itu udah ngomong dari tahun lalu. Jadi nggak usah ngosip nyigel lagi, karena gue sendiri udah ngakuin gitu loh. Berarti ilmu Anda tidak ada. Ilmu yang Anda miliki atau disiplin ilmu yang harusnya dimiliki oleh orang yang mengaku mengetahui Al-Quran itu tidak ada Anda miliki gitu. Kok bisa? Loh, kan gue udah dari dulu udah ngatain. Lu mau apa lagi Jul? Jul, mau apa lagi? Tunggu dulu, kamu ngaku dulu, kamu nggak ada ilmu tentang Al-Quran. Betul? Astagfirullahaladzim. Saya ingat kamu ngerti. Inna ila rajiun. Inna ila rajiun. Gue pikir kamu itu ngerti loh. Jelas di ayat itu menceritakan tentang kematian dan kehidupan Isa kembali. Gitu. Sementara surat An-Nisa itu hanya satu ayat aja yang mengatakan bahwa Isa itu diselamatkan. Nah, ini kamu mengatakan di ayat Al-Quran itu sudah jelas mengatakan begini. Itu kamu tahu dari mana? Kamu ilmu apa yang kamu gunakan untuk memahami itu? Tadi ngakunya nggak bisa gitu. Sekarang kok sok lebih tahu gitu? Kamu pakai ilmu apa? Coba terangkan dulu lah. Oh,
bukan gak ada ilmunya Zulkifli, tapi menguasainya juga Zulkifli M. Abbas. Loh, kalau kamu menguasai, apa yang kamu kuasai? Makanya saya minta, coba kamu bacakan ayatnya. Saya tunggu. Sekarang kamu mengatakan kamu menguasai Al-Quran. Apanya yang kamu kuasai? Mabuk lagi deh kamu. Orang yang mengaku dirinya benar, tapi pemahamannya sangat kecil, ya dia adalah orang yang linglung dan bego. Gitu, Pak Lepot. Kamu pemahamanmu terhadap Al-Quran itu menggunakan ilmu apa? Jawab. Loh, kan ayat itu sendiri yang berbicara. Memangnya apa lagi? Ayat itu yang mana maksudnya? Coba kamu bacakan ayat yang kamu maksud. Silakan. Yang gua kuasai kitab lu itu membaca gitu. Saya bukan seperti nabimu yang gak bisa baca gitu. Kamu membaca apa? Coba kamu bacakan, saya ingin dengar. Silakan. Lah terus yang gua maksudin di atas di mana coba? Jangan-jangan Anda yang kagak ngerti ini. Yang kamu maksud di atas yang mana? Atas mana? Plafon? Tiang listrik? Yang mana? Coba kamu bacakan, saya ingin dengar. Nah iya, tiang listrik. Listrik. Kalau sudah nggak tahu Al-Quran, ya ganti namamu jadi ulat bulu. Nggak pantas kau menamai dirimu ulama. Baca Quran aja kagak bisa. Ya, kamu permalukan agama Kristen. Kami mana ada mengaku penginjil, mengaku pendeta, kalau tidak menguasai kitabnya Kristen. Kayak saya ini disebut sebagai penginjil jalanan, memang karena saya menguasai kitabmu. Kitabmu hanya terjemahan, jadi saya kuasai terjemahan. Lah, kitabku bukan terjemahan. Yang perlu kamu pahami itu adalah Al-Quran itu bukan terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Paham ya? Ngerti nggak kamu? Jadi terjemahan itu sifatnya fleksibel. Bisa berubah sesuai dengan konteks perkembangan pemahaman bahasa masyarakat setempat. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa berubah, terjemahan bisa berubah. Makanya saya katakan, kamu itu paham apa? Al-Quran paham atau gimana ceritanya? Jangan-jangan yang kamu maksud kamu hanya bisa memahami terjemahan dengan pemahamanmu sendiri. Benar kan? Dalam syahadatnya itu tiada Tuhan selain Allah. Bukan tiada Allah selain Tuhan. Bagaimana? Apakah sudah bisa membaca Al-Quran? Nah iya, Yesus juga mengatakan akulah aku, akulah dia. Dia siapa? Coba kau baca gelar nama Tuhan yang dikenal Musa. Surah 27 ayat 9. Ada nggak perkataan Allah SWT, akulah aku? Kan nggak ada. Akulah dia, akulah aku. Ada nggak perkataan Allah? Coba kamu bacakan ayatnya, saya ingin dengarkan. Ini bukan ketakutan, Jul. Enggak. Gue udah janji, gue udah japri sama kamu tempo hari. Kita kan membahas tentang Muhammad. Tapi malah Anda lu curhat aja. Bawa-bawa gue ke Zoom. Gue tuh diem. Karena gue kan gak janjian kalau di Zoom. Ya sudah, ayo kita bahas tentang Muhammad. Silakan. Kamu punya ilmu apa untuk membahas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebutkan supaya saya sesuaikan. Silakan. Nah iya. Makanya Allah itu merubah wujud menjadi manusia. Begitu. Nah kalau terus Allah yang datang ke dunia, memang semua manusia mati.
Tapi karena ia mengambil menjadi daging, menjadi manusia, nah kan dia manusia. Tapi ingat sifat ilahinya. Begitu. Apa sifat ilahinya Yesus? Tunjukkan. Ilmu saya tentang Al-Quran tidak berdasar atau tidak berdalih kepada Gua Hira ya. Karena saya itu tidak mau menguasai kuasa ilmu jin-jin ya. Seperti mana Muhammad dikelilingi jin atau dikawini jin-jin. Digurumuni. Surat Al-Jin ayat 18, 20, 22 ya. Terus kamu punya ilmu apa untuk membahas Al-Quran? Ya kalau ditunjukkan aja kamu itu nggak nerima. Karena gini, Yohanes yang pertama itu Yohanes 1 ayat 1 itu ngawur itu. Ya itu doang kalian jawaban kalian. Karena memang kalian tuh tidak menerima kenyataannya. Kan permulaannya itu Allah. Firman adalah Allah. Firman jadi daging atau manusia. Hal itu kamu nggak menerima. Tapi ayat-ayat lain penulis yang sama kalian tuh terima. Betapa begonya kalian. Nggak usah ngawur kemana-mana. Kamu tunjukkan sisi keilahian Yesus itu yang mana. Kata ilahi aja ambil dari Al-Quran kamu. Coba tunjukkan apa sih yang kamu maksud sifat keilahian itu. Tunjukkan. Ya baca-baca doang gitu. Karena gua hanya disuruh membaca gitu. Disuruh membaca dan memahami yang bahasa yang bisa dimengerti gitu. Apa yang kamu baca? Sifat ilahi kealahannya itu ya adalah roh. Ya. Nah, roh itu ya menjadi daging. Nah, setelah roh itu jadi daging, ya, maka dia itu manusia. Tapi ingat kedagingannya itu, rohnya itu, ya, tidak terpisahkan dari tubuh jasmaninya, gitu. Contohnya gini. Keilahian Yesus itu yang mana? Kamu nggak usah ngarang bebas. Tunjukkan aja secara dalil kalau ada. Nah, contohnya gitu. Tadi sebelum saya jadi manusia itu ya, lihat ditandai warna biru itu ya. Tadinya saya seperti itu dan kemudian saya jadi manusia, saya jadi orang yang berbaju hijau itu ya. Pahami di sini ya. Tapi bukan bermakna setelah saya jadi manusia, saya tuh bukan lagi yang. Kamu ngomong apa? Saya tanya bukti keilahian Yesus itu yang mana? Makan ikan goreng ya? Ya karena conting gitu. Itu tetap saya. Ketika saya jadi manusia, ya. Ketika saya jadi manusia, saya tetap itu. Karena ilahiku yang tidak terpisahkan dari jasmaniku dengan rohku. Begitu. Kamu ngomong apa? Saya tanya Yesus bukan kamu. Bukti keilahian Yesus itu apa? Tunjuk. Saya berikan satu contoh ya, yaitu ikan. Ikan tanpa air, ikan itu akan mati. Jadi ikan hidup itu melalui air, gitu. Begitu pula dengan manusia. Manusia tanpa roh, manusia mati.
Gitu. Ini harus dipahami dan dimengerti dengan baik supaya jika ada yang tersesat-sesat gitu. Kamu ngomong apa, ulat bulu? Ya, saya minta bukti keilahian Yesus. Kamu kan sudah tidak bisa bahas Islam karena kamu tidak ada ilmu. Kamu nggak bisa baca Quran ternyata. Kamu sudah akui. Kamu hanya bisa menghujat, tapi kamu nggak tahu ilmu Islam, nggak tahu baca Quran. Jadi cuma ngomong doang, menghujat doang kamu bisa. Nah sekarang rupa-rupanya kamu juga nggak bisa membuktikan Yesus itu yang kau sembah itu adalah Tuhan. Kau katakan dia ada sisi keilahian. Nah tunjuk mana sisi keilahiannya Yesus. Ada nggak? Kamu malah ngibul kesana kemari. Coba itu perhatikan di surah 469 itu. Coba diperhatikan. Muhammad gak tahu. Karena gak tahu rohnya itu. Karena Muhammad gak tahu rohnya. Dan Allah itu kan bukan roh. Allah kalian yang kalian kenal itu bukan roh. Nah makanya Muhammad gak tahu keselamatannya. Karena gak percaya bahwa Tuhan itu roh. Iya, coba kamu bacakan ayatnya. Kok kamu katakan seperti itu sementara membaca ayatnya saja kamu tidak bisa. Kamu nggak waras. Jadi kamu saya tinggal ya, ulat bulu ya. Itu namamu ganti. Jangan lagi menggunakan nama ulama muda. Kamu nggak cocok. Masa baca huruf hijaiyah Al-Quran aja kamu nggak bisa. Membahas tentang Yesus kamu nggak ada ilmu. Membahas tentang Al-Quran nggak ada ilmu. Lalu kamu bisanya apa? Ya, saya tinggal ya. Karena kamu nggak ada ilmu sama sekali. Kau jawab yang kutanya dulu, biar jelas ya. Saya ini orang bijak saya, nggak perlu buang-buang waktu. Kau sudah penuhi belum panggilan SWT-mu? Kau jawab, belum, atau tidak, atau sudah, jawab. Benarkah Bapak lahir tanggal 25 Desember? Jawab. Wujud Allah SWT-mu udah kau temui apa belum? Jawab. Apakah Bapak yang kau katakan roh-roh itu betul-betul lahir tanggal 25 Desember? Yang sebentar lagi kamu pestakan, silakan. Kamu sudah penuhi panggilan Allah SWT-mu apa belum? Jawab. Apakah benar Tuhanmu yang roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7 itu lahir tanggal 25 Desember? Jawab. Kamu sudah penuhi panggilan Allah SWT-mu apa belum? Jawab. Labbaik kalamu labbaik. Apakah benar Tuhanmu ulang tahun tanggal 25 Desember? Kamu sudah penuhi panggilan Allah SWT-mu apa belum? Jawab. Labbaik Allahumma labbaik. Jawab. Ini saya sudah pernah jawab beberapa hari yang lalu. Tapi karena otakmu nggak nyampe, ya kamu nggak bisa memahaminya. Sekarang, benarkah Tuhanmu lahir tanggal 25 Desember? Ayo Pak Victor, betulkah Bapak itu lahir tanggal 25 Desember? Lahirnya itu antara tanggal 25 sampai tanggal 8 Januari karena ada perubahan tanggal Gregoriot sama tanggal Romawi. Itu jawabannya bro. Tapi benar kalau menurut tanggal 25 Desember itu menurut hitung-hitungan itu benar, menurut hitung-hitungan Alkitab itu benar. Begitu karena ada perubahan dari kalender pertama dengan kalender Romawi. Gitu bro. Kalau Bapak itu lahir tanggal berapa dia? Sudahkah kamu penuhi panggilan Allah SWT-mu? Ini yang katanya pemain link YouTube itu. Menjawab iya atau tidak aja tidak sanggup. Tapi nanti dibuat di linknya perasaan udah cerdas. Cuy.
Benarkah Tuhanmu ulang tahun tanggal 25 Desember? Bapak sebelum dunia ini diciptakan sudah lahir. Yang lahir itu tanggal 25 itu kan anak Allah. Makanya Anda tidak mengerti konsep kekristenan. Anda sok tahu. Begitu. Berarti antara Bapak dengan Yesus beda dong. Kenapa kamu begitu jijik membicarakan wujud Tuhanmu? Menjawab apakah kamu sudah penuhi panggilannya pun kau tidak berani. Ciut nyali kamu. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kamu begitu jijik membahas tentang kelahiran Tuhanmu? Kelahiran putra Dewa Matahari 25 Desember. Nama Bapa Yesus. Nama anak Allah itu yang pakai media manusia itu Yesus. Namanya sama, rohnya sama. Yang diutus itu, roh yang diutus itu memakai media manusia itu, yang diutus itu tanggal 25 Desember. Makanya Anda cerdas sedikit, dari dulu gak pintar-pintar. Iya, roh yang ada dalam diri Yesus itu lahir tanggal berapa? Itu pertanyaannya.